Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu ini. Mari kita semua bersatu hati, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Senang ajak Bapak Ibu Jemaat sekalian kita bersama-sama memberikan penghormatan bagi Allah kita. Kita naikkan pujian, hormat bagi Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini atas kesempatan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan masih menolong dan memberkati kami untuk menikmati di dalam persekutuan ibadah kami meskipun secara virtual. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membaca pujian responsoria kita yang terambil dari Galatia 5, ayat 1, 5, hingga 6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sama-sama, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau ya Tuhan yang kami kagumi, kasih-Mu tiada duanya bagi kami, yang mampu menyapa kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami, Tuhan, temukan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan segala ketetapan dan kekudusan Tuhan. Ampuni, sucikan kami ya Tuhan, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak layak, yang tidak sesuai, yang tidak berjalan di dalam segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Kami memohon Tuhan berbelas kasihan untuk mengampuni, menyucikan kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini, baik melalui Zoom meeting ini, baik melalui YouTube channel kami ya Tuhan. Biarlah kami pribadi lepas pribadi disucikan dan dimurnikan Tuhan. Dan melalui ibadah ini, hati kami terus semakin diperbaharui dan semakin terpaut kepada Kristus. Terima kasih untuk pengampunan, penyucian, dan pengudusan yang sudah Tuhan kerjakan terus-menerus bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa seperti Engkau, yang peduli atas kehidupan kami, yang selalu mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas segala penyucian, pengampunan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Masih bersuka cita? Amin. Amin. Kita mau tetap bersuka cita, kita menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan juru membantu dan keselamatan kita. Kita menaikkan sama-sama pujian ini. Kau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan
Baik Bapak Ibu Jemaat, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan sama-sama pujian Engkaulah Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi ungkapan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Kepada yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan, Engkau memberikan pengertian pemahaman bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan Tuhan sendiri juga yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Adalah Tuhan yang urapi hamba-Mu, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara online, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini menjadi pegangan, pedoman bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembahasan ini, di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar tentang sesuatu hal yang penting yang Paulus tegaskan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus, bagi orang-orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan suatu berita yang penting bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini merupakan suatu pernyataan penegasan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Ini merupakan suatu penegasan Paulus terhadap adanya ajaran-ajaran yang menghasut, ajaran-ajaran yang mengacaukan tentang apa yang Paulus telah ajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia selama ini. Ini merupakan penegasan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, agar mereka yakin dengan apa yang mereka percaya, apa yang mereka yakini saat ini, apa yang mereka pegang saat ini. Meskipun ada ajaran-ajaran lain, meskipun ada ajakan-ajakan yang menghasut mereka, membawa mereka, mengembalikan mereka untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelum mereka percaya kepada Kristus. Di dalam tantangan-tantangan, persoalan yang Paulus hadapi ini sama seperti yang ia hadapi ketika sidang di Yerusalem.
yaitu di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Bahwa di sana ada pertanyaan yang dipertanyakan tentang apa yang mereka yakini, tentang apa yang mereka percayai di dalam Kristus. Sama dengan apa yang Paulus hadapi pada saat ini di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, bahwa ini merupakan suatu pengajaran yang penting, merupakan suatu pengajaran yang sangat penting bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap orang percaya, di mana Paulus memberikan suatu pengajaran-pengajaran yang meyakinkan, yang meneguhkan iman percaya jemaat Tuhan yang ada di Galatia, agar mereka tetap percaya, agar mereka tetap yakin dengan apa yang mereka percaya saat ini. Paulus menghadapi suatu pertanyaan yang penting yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita juga saat ini. Yang pertama adalah, apakah hanya melalui Yesus Kristus, atau apakah hanya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan memperoleh keselamatan? Atau apakah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi satu-satunya syarat untuk memperoleh keselamatan? Yang kedua, apakah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan, melakukan aturan-aturan yang berlaku di dalam Perjanjian Lama, itu tidak dapat memberikan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Ini adalah dua pertanyaan yang penting. Jika kita mempertanyakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita meyakini apa yang kita percaya saat ini, bahwa itu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya syarat untuk memperoleh keselamatan? Atau apakah dengan melakukan aturan-aturan, tradisi, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita, itu membawa kita atau menuntun kita untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus? Dalam hal ini Paulus, ketika ia menghadapi pengajaran-pengajaran atau guru-guru yang berasal dari kalangan Yahudi, yang berusaha mengacaukan pengajaran-pengajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Tuhan, atau menghasut jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, agar mereka kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka atau aturan-aturan yang berlaku di dalam Perjanjian Lama, untuk mereka lakukan sebagai syarat bagi mereka untuk memperoleh keselamatan dan juga diterima di dalam gereja. Oleh sebab itu Paulus dalam hal ini berusaha meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang diajarkan oleh orang-orang atau yang disebut sebagai guru Yahudi, itu tidak sesuai dengan apa yang dipercayai di dalam kekristenan. Paulus ingin menegaskan kepada mereka bahwa sunat atau aturan-aturan lain di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk keselamatan umat manusia. Yang kedua, bahwa Paulus menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, bahwa orang yang sudah berada di dalam Kristus, bahwa mereka telah menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin mereka,
yang menyertai mereka, sehingga mereka tetap sudah dimeteraikan oleh Kristus. Maka tidak ada aturan apapun, tidak ada tradisi apapun agar kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Di sini Paulus ingin menegaskan agar mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka, di dalam Kristus yang Paulus telah beritakan kepada mereka. Dalam hal ini kita akan belajar beberapa hal penting, beberapa poin penting bagi kita sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, yang telah menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, merdeka dari kuk perhambaan. Bagaimana kita merdeka dari kuk perhambaan? Yang pertama adalah di ayat pertama di pasal 5 ini menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana kita memperoleh kemerdekaan dari kuk perhambaan? Yang pertama adalah Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang telah memerdekakan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, sebagai orang-orang yang dilahirbarukan oleh Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka kalau kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka tidak ada sesuatu hal apapun di luar daripada Kristus yang dapat membawa kita untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada di luar daripada Kristus. Tidak ada aturan-aturan apapun yang membuat kita untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Yang berlaku di dalam perjanjian lama. Seperti yang dibahas di dalam pembahasan ini, yaitu sunat. Itu merupakan peraturan yang dilakukan di dalam perjanjian lama, yang dilakukan oleh orang-orang atau bangsa Israel. Ini merupakan peraturan yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ketika Kristus datang, ketika Kristus menyatakan dirinya, ketika Kristus disalib, ketika Kristus melakukan karya terbesar bagi umat manusia, yaitu melalui penyaliban, segala sesuatu, aturan-aturan yang berlaku di dalam perjanjian lama itu tidak berguna lagi bagi kita. Itu tidak lagi dipakai di dalam perjanjian baru. Semua dan segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Kristus. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak lagi mempersembahkan korban kesalahan. Kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran. Kita tidak lagi mempersembahkan persembahan-persembahan yang dituntut di dalam perjanjian lama. Atau kita tidak lagi melakukan sunat sebagai kewajiban, sebagai aturan agar kita diakui sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah. Tetapi Kristus Yesus, ketika dia menyatakan dirinya, ketika dia disalib, segala sesuatu telah diselesaikan oleh dia. Dan segala aturan-aturan yang diberlakukan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, itu tidak lagi untuk menghindarkan murka Allah pada manusia, itu tidak lagi dipakai. Jadi hanya melalui pengorbanan Kristus, segala sesuatu telah diselesaikan. Di Galatia pasal yang ketiga, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus,
janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Hukum Taurat di sini ditegaskan bahwa itu merupakan penuntun bagi kita sampai kepada Kristus menyatakan dirinya. Sampai kepada Kristus menyelesaikan segala sesuatu apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan-aturan sebagai yang sudah menjadi tradisi bagi manusia untuk memperoleh perdamaian dengan Allah, untuk menghindarkan diri dari murka Allah, itu tidak lagi berguna ketika Kristus telah menyatakan dirinya bagi kita. Jadi Kristus di sini telah memerdekakan kita. Kristus di sini telah melepaskan kita, memberikan kebebasan bagi kita, memberikan kemerdekaan bagi kita dari perhambaan, dari kuk perhambaan, dari aturan-aturan yang berlaku di dalam perjanjian lama. Poin yang kedua, hidup di bawah hukum Taurat akan hidup di luar kasih karunia. Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa kalau kita masih hidup menurut peraturan-peraturan hukum Taurat, kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, dan kita masih memegang teguh itu sebagai suatu pengajaran, sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk membawa kita yang kita percaya sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai sesuatu hal yang membuat kita untuk memperoleh keselamatan. Maka di sini Paulus menyatakan bahwa itu tidaklah berguna sama sekali kalau kita masih tetap memegang teguh itu. Jika kita masih berpegang, jika kita masih hidup di bawah pengawasan hukum Taurat, kita secara tidak sadar, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, Kristus telah menyatakan dirinya sebagai manusia. Kristus telah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Jadi segala sesuatu, aturan-aturan di dalam hukum Taurat itu tidak lagi berguna bagi kita. Hanya Kristus melalui kasih karunia yang Allah nyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, itulah yang terpenting bagi kita, bukan lagi aturan-aturan hukum Taurat. Nah, di sini yang Paulus hadapi di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Galatia, bahwa ada pengajaran-pengajaran, bahwa ada guru-guru palsu, guru-guru dari kalangan Yahudi yang berusaha menghasut kembali orang yang sudah percaya kepada Kristus agar mereka kembali melakukan aturan-aturan hukum Taurat, agar mereka kembali diperbudak oleh hukum Taurat, oleh aturan-aturan yang berlaku di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas menyatakan bahwa kalau kita masih hidup di bawah pengawasan hukum Taurat, kalau kita masih hidup di bawah kuasa hukum Taurat, jika masih kita berpegang pada aturan-aturan yang berlaku di dalam hukum Taurat, maka kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita. Kristus telah menyatakan kasihnya kepada kita. Allah begitu mengasihi kita.
Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita tadi sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari masih kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan selama kita belum percaya kepada Kristus, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Kita sedang tidak setia kepada Allah. Kita tidak sedang melakukan, kita sedang berusaha menghasut diri kita untuk kembali melakukan hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak pengajaran-pengajaran yang kita hadapi. Yang membuat kita, untuk kita tidak percaya kepada Kristus. Untuk tidak mengasihi Allah. Sebagaimana Allah mengasihi kita. Banyak aturan-aturan yang membuat kita untuk jauh daripada kasih karunia Allah. Tanpa kita sadari, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih Allah. Di sini Paulus tegaskan kepada mereka, kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, kalau mereka masih melakukan, masih diperbudak oleh hukum Taurat, aturan-aturan yang berlaku di dalam hukum Taurat, seperti sunat dan persembahan-persembahan, melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di dalam perjanjian lama, maka mereka sedang menjauhkan diri, berusaha melepaskan diri mereka dari kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam Kristus. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Kristus, kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah memperoleh jaminan keselamatan di dalam Kristus, maka marilah kita tidak lagi memperbudak diri kita dari aturan-aturan duniawi, dari aturan-aturan yang tidak berkenan kepada Kristus. Kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lepaskan semua itu. Hanya di dalam Kristus, hanya melalui iman kepada Kristus, hanya melalui kasih karunia Allah yang nyata bagi kita. Itulah yang sesungguhnya kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, hanya oleh iman kita memperoleh kebenaran. Hanya oleh karena iman kepada Kristus kita memperoleh kebenaran. Di ayat 6 mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi? Di ayat yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Hanya oleh roh dan iman kita memperoleh kebenaran yang ada di dalam Kristus. Hanya oleh iman kepada Kristus kita memperoleh pembenaran, memperoleh kebenaran. Jadi segala sesuatu, aturan-aturan yang berlaku di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, itu tidak membuat kita untuk memperoleh keselamatan. Itu hanya sebagai penuntun bagi kita sampai ke iman itu dinyatakan, yaitu di dalam Kristus Tuhan kita Yesus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh pembenaran. Tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan agar kita diselamatkan oleh Kristus. Hanya melalui iman,
hanya melalui kepercayaan kita kepada Kristus yang dikaruniakan kepada kita, kita memperoleh keselamatan. Jadi tidak ada perbuatan apapun, perbuatan baik apapun yang dapat kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan. Tidak ada sedikit apapun yang kita perbuat, atau kita tidak bisa menyogok Allah untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi itu hanya dilakukan oleh Kristus sendiri. Itu hanya melalui Kristus sendiri. Hanya melalui kasih karunia Allah sendiri. Itu merupakan suatu pemberian Allah bagi kita secara cuma-cuma, sehingga kita memperoleh keselamatan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan aturan-aturan yang berlaku di dalam perjanjian lama, bukan karena kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik menurut penglihatan orang, bukan karena kita memberikan persembahan-persembahan seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama untuk kita memperoleh perdamaian dengan Allah. Hanya melalui iman yang dikaruniakan kepada kita untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita memperoleh pembenaran di dalam Kristus. Hanya melalui iman yang dikaruniakan kepada kita, kita mengenal Kristus di dalam hidup kita. Hanya melalui iman kepada Kristus, kita dimerdekakan dari kuk perhambaan. Tidak ada usaha kita sendiri yang kita dapat lakukan agar kita memperoleh pembenaran di dalam Kristus, agar kita memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu apapun, usaha apapun, atau aturan-aturan apapun, kebiasaan-kebiasaan apapun, tradisi-tradisi apapun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh pembenaran di dalam Kristus. Tetapi itu semua hanya melalui kasih karunia dari Kristus. Dikaruniakan oleh Kristus bagi kita, sehingga kita memperoleh pembenaran di dalam Kristus. Sehingga kita memperoleh keselamatan yang Allah janjikan, keselamatan yang Kristus janjikan bagi kita, yang telah dilakukannya bagi kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita melakukan aturan-aturan tertentu, kita akan selamat. Jangan kita berpikir bahwa kita akan melakukan perbuatan baik. Kita melakukan mengasihi sesama kita supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita dibenarkan oleh Kristus. Kristus telah menyelesaikan itu semuanya dengan sendiri. Allah yang telah menyelesaikan semuanya itu bagi kita. Allah yang telah mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Jadi tidak ada sesuatu apapun, yang kita lakukan agar kita dibenarkan di dalam Kristus. Hanya melalui iman. Hanya melalui iman kepada Kristus kita memperoleh pembenaran. Hanya melalui iman di dalam Kristus kita dibenarkan dan kita memperoleh kemerdekaan dari kuk perhambaan. Kita dibebaskan dari ikatan-ikatan duniawi. Kita dibebaskan dari peraturan-peraturan yang tidak benar. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini yang berusaha menghasut kita untuk mempercayai itu agar kita memperoleh keselamatan, agar kita memperoleh apa yang kita cari di dunia ini, agar kita memperoleh apa yang kita akan harapkan ketika kita tidak lagi berada di dunia ini. Banyak ajaran-ajaran yang menghasut kita, yang meyakinkan kita. Tetapi marilah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran Kristus. Hanya melalui iman, hanya melalui Kristus kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengajaran Paulus, apa yang Paulus sampaikan
apa yang Paulus tegaskan bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang ada di Galatia, dan juga bagi kita saat ini. Marilah kita berpegang kepada pengajaran ini. Marilah kita tidak memperhambakan diri kita, memperbudak diri kita dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat kita. Karena itu kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau kita masih tetap melakukan itu, kalau kita masih memegang apa yang selama ini kita lakukan di luar daripada Kristus, dan kita berusaha memegang teguh itu, mempercayai itu, satu alternatif lain untuk kita memperoleh perdamaian dengan Allah, untuk memperoleh untuk dimerdekakan oleh Kristus, maka marilah kita semua memikirkan lagi, apakah itu merupakan suatu kebenaran, apakah itu merupakan suatu hal yang menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai orang percaya kepada Kristus, segala sesuatu yang berasal di luar Kristus, yang tidak ada kaitannya dengan apa yang telah diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita tanggalkan semua itu, pegang di dalam kehidupan kita, yang kita yakini itu menjadi pelindung bagi kita, itu menjadi penuntun bagi kita, yang menyertai kita, yang memberikan kenyamanan bagi kita, memberikan kedamaian bagi kita. Itu firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menyadari diri kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuk perhambaan, yang dimerdekakan oleh Kristus, maka segala sesuatu yang di luar daripada Kristus, segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang kita percaya, marilah kita tanggalkan semuanya itu. Hanya melalui Kristus, hanya melalui pengorbanan Kristus. Kristus telah melakukan itu semua bagi kita. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan, dari segala sesuatu yang mengikat, yang kita percayai, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam iman kita, di dalam kekristenan. Kalau kita masih mempercayai akan hal itu, kalau kita masih memegang hal-hal yang di luar daripada yang kita percayai, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Hanya melalui iman yang dikaruniakan kepada kita, itulah yang menuntun kita, itulah yang memberikan keselamatan bagi kita, itulah yang membenarkan kita, itulah yang membuat kita untuk memperoleh kedamaian, untuk memperoleh kemerdekaan, untuk memperoleh kehidupan kekal yang Allah janjikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan ini kita memperingati bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari penjajahan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga terus mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang berkaitan dengan kemerdekaan dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus, kita yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, bahwa kita merupakan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat kita untuk tidak percaya kepada Kristus. Jadi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita sungguh-sungguh
memahami siapa diri kita, sungguh-sungguh memahami status kita, sungguh-sungguh memahami apa yang Allah telah lakukan di dalam Kristus bagi kita, sehingga kita tidak terus-menerus mengikat diri kita dengan aturan-aturan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, menjadi pegangan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita, di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, pencobaan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami baru baca, yang baru kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami terbatas akan memahami firman-Mu. Bila kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin menyertai kami, memberikan pengertian pemahaman bagi kami, yang menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh mampu melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuk perhambaan. Dan tidak ada hal apapun yang dapat kami pegang. Tidak ada aturan duniawi apapun yang dapat kami pegang yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Yang menjamin akan keselamatan bagi kami, ya Tuhan. Bila Tuhan pimpin kami, sertai kami, mampukan kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat terkasih, saat ini kita akan menaikkan syafaat. Namun sebelum syafaat, saya kembali mengingatkan kita akan memberikan persembahan dan persembahan akan diberikan secara virtual melalui Bank BRI atas nama GKI Gading Serpong. Mari kita persiapkan hati kita dan kita naikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Tetapi Dia berjanji selalu
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur dapat hadirat-Mu Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami mau berdoa mau bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah tertanam dan tetap dalam setiap hati batin kami dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gereja GKI Gading Serpong. Kami serahkan gereja kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk membimbing, menuntun, bahkan mengarahkan kami. Yang kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala dalam pekerjaan pelayanannya, bahkan keluarganya. Kiranya Tuhan berkati. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang tidak hadir bersama kami pada hari ini, kami mau serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan tercurah atas mereka ya Tuhan. Tuhan terus berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah bersedia untuk melayani pada hari ini. Kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka sehingga mereka terus melayani dan terus berkarya, dan biarlah nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang, Tuhan juga yang menyertai bangsa kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi bahkan sampai yang terendah. Nah Tuhan, mereka hikmat, kebijaksanaan. Biarlah semua yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap persembahan kami yang sudah kami berikan, karena Tuhan berkati. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan hadirat Tuhan dan berguna untuk gereja kami. Terima kasih Bapak. Bila doa harapan kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, baik dosa pikiran, perkataan, bahkan nyata dalam setiap kehidupan kami. Doa kami jauh daripada kesempurnaan Tuhan, kiranya kamu sempurnakan doa kami dan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan jangan Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama menaikkan pujian berserah kepada Yesus. Berikan diriku
Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita di saat pagi hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Dan yang terutama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya di dalam kehidupanmu, maka Allah sumber berkat yang akan memberkati kehidupanmu. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang menopang, menolong, memberkati, bahkan yang meneguhkan iman kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.